Halo anak-anak, bertemu kembali dengan saya dalam pelajaran matematika kelas 4 SD, mengenal pecahan campuran dan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Bersama saya Pak Pram. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari satu bagian bilangan bulat dan satu bagian pecahan biasa. Kita lihat contoh. Ada bilangan 1, 2, dan 3 berikut ini. 1 yang di depan adalah bilangan bulat. 2/3 ini adalah pecahan biasa, 2 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebut. Penggabungan bilangan bulat dan pecahan biasa ini disebut sebagai pecahan campuran. Maka 1, 2/3 itu adalah nilai atau bilangan ini dibaca sebagai 1, 2/3. Kita lihat contoh berikutnya. Ada bilangan 2, 3, dan 5. Dua bilangan bulat 3/5 sebagai pecahan biasa. Maka pecahan campuran ini dibaca atau bernilai berapa? 2, 3/5. Betul. Mudah ya? Kita lanjutkan dengan bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Kita lihat di sini. Syarat pecahan biasa yang dapat diubah menjadi pecahan campuran adalah pembilang pada pecahan biasa itu harus lebih besar daripada penyebutnya. Ingat, pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Jangan lupa ya. Nah, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kita langsung ke contoh soal berikut. 5/3. Ini adalah pecahan biasa, 5 sebagai pembilang dengan 3 sebagai penyebut. Apakah ini bisa dijadikan pecahan campuran? Pecahan campuran membutuhkan bilangan bulat dan satu pecahan biasa di belakangnya dengan satu pembilang dan satu penyebut. Apakah 5/3 bisa dijadikan pecahan campuran? Bisa. Mengapa? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Kita lakukan penghitungan dengan cara yang pertama. Cara yang pertama adalah pembilang dibagi penyebut. Pembilangnya berapa? 5. Penyebutnya 3. Kita lakukan pembagian di sini. Pembilangnya 5, penyebutnya 3. 5 dibagi 3. 3 dikali dengan berapa supaya dapat hasil tapi tidak melebihi 5? Perkalian dengan 3 yang hasilnya tidak melebihi 5 adalah 1. Betul. 1 dikali 3 hasilnya 3. Karena tidak melebihi 5, maka bisa dilakukan pengurangan. 5 dikurangin 3. Berapa 5 dikurangin 3? 2. Iya, benar. 2 bisa dibagi habis lagi dengan 3? Tidak. Maka pembagiannya berhenti sampai di sini. 1 sebagai hasil pembagian, hasil bagian, akan diletakkan di tempat bilangan bulat di depan. 1 diletakkan di tempat bilangan bulat di sini. Kenapa? Karena hasil bagi untuk bilangan bulat. Hasil bagi ditaruh di tempat bilangan. Kita tulis angka 1 di sini. Iya, 1. Bagaimana dengan sisa hasil pembagiannya? 2 adalah sisa hasil pembagian, maka ditempatkan di tempat pembilang pecahan di atas sini. Sisa pembagian untuk pembilang. 2 ditaruh di atas, kita tulis 2. Iya. Penyebutnya. Lantas penyebutnya sama dengan penyebut bilangan semula. 3. Maka 5/3 sama dengan 1 2/3 atau 5/3 memiliki jika diubah menjadi pecahan campuran hasilnya menjadi 1 2/3. Mudah. Ini cara yang pertama. Ada cara lain? Cara kedua yaitu dengan memisahkan pembilang yang dapat dibagi habis dengan penyebut lalu menjumlahkan dengan sisanya. Bagaimana ini? 5/3. Pembilang yang dapat dibagi habis dengan penyebutnya 3. Pembilang yang bisa dibagi habis dengan
3, tapi tidak lebih dari angka 3 di sini adalah tidak lebih dari angka 5 di sini adalah berapa? Bilangan yang dapat dibagi habis dengan 3, tapi tidak boleh melewati 5. Iya, tetap 3. Oke, kita tulis di sini 3/3. Kenapa tidak 3/3? Karena yang dapat dibagi habis tanpa melewati angka 5 adalah 3. 3 pembilangnya dapat dibagi habis oleh penyebutnya. Berapa 3 dibagi 3? 3 dibagi 3, 1. Kita kembali lagi ke sini. 5/3. Lalu 3/3 kita taruh di sini. 3/3. Ditambah berapa? 3 ditambah berapa supaya jadi 5? 3 ditambah dengan 2. Betul. Jadi 3/3 ditambah 2/3 hasilnya 5/3. Lalu kita lakukan seperti yang di atas ini, 3/3 sama dengan 1. Maka 3/3 di sini kita ganti dengan 1 di sini. 3/3 sama dengan 1. Bagaimana 2/3? Apakah perlu diganti? Tidak, 2/3 tetap ditulis 5/3. 1 ditambah 2/3. Berapakah 1 ditambah 2/3? 1 ditambah 2/3 hasilnya adalah 1 2/3. Nah, cara yang kedua ini hasilnya sama dengan cara yang pertama di sini. 1 2/3. Jelas ya? Kita berlatih soal bersama. Berapakah pecahan campuran dari 7/4? Kita tulis 7/4 di sini. Berapakah pecahan campurannya? Kita lakukan dengan cara yang pertama. Cara pertama ingat apa? Pembilang dibagi penyebut. Kita lakukan pembagian. Pembilangnya adalah 7. Penyebutnya 4. Benar sekali. 7 dibagi 4. Kita lihat angka. Perkalian dengan angka 4 yang hasilnya tidak boleh melebihi 7. 4 dikali 1. Kenapa 1? Kenapa tidak 2? 2 hasilnya 8 lebih dari 7. Maka kita pilih 1. 1 dikali 4 berapa? 4. Benar. Lalu kita lakukan pengurangan. 7 dikurangi 4. Berapakah 7 dikurangi 4? 7 dikurangi 4 hasilnya 3. Apakah 3 masih bisa dibagi habis oleh 4? 3 tidak bisa dibagi habis oleh 4, maka pembagiannya berhenti sampai di sini. 1 disebut sebagai apa? 1 disebut sebagai hasil pembagian. Sedangkan 3 disebut sebagai sisa pembagian. Hasil pembagian akan diletakkan di tempat bilangan bulat di depan sini. Sedangkan 3 akan ditempatkan sebagai pembilang pembilang pecahan yang ada di atas, dan penyebutnya tetap seperti di sini 4. Maka 7/4 hasilnya 1 3/4. 1 hasilnya di depan, 3 sisanya taruh di atas di tempat pembilang, dan penyebutnya sama. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua. Ngasihkan cara kedua tadi? Iya, kita bisa. Berapakah pembilang yang dapat habis dibagi oleh 4? Pembilang yang dapat habis dibagi 4 tapi tidak boleh melebihi angka 7. Berapa? 4. Kita tulis di sini 4/4. Pembilangnya 4 tidak melebihi 7. 4/4. 4 ditambah berapa supaya hasilnya 7? 4 ditambah 3. Benar, maka ditulis 4/4 ditambah 3/4. 4 ditambah 3 hasilnya 7. 4/4 itu artinya berapa? 4 dibagi 4 adalah 1. Ya, 3/4 tetap ditulis di sini 3/4. 1 ditambah 3/4 hasilnya adalah 1 3/4. Oke, cara kedua hasilnya sama dengan cara yang pertama, yaitu 1 3/4. Kita lihat contoh soal yang lain. Berapakah pecahan campuran dari 5/2? Kita tulis di sini dalam kalimat matematika 5/2 sama dengan titik-titik per titik-titik. Kita lakukan dengan cara yang pertama, seperti di atasnya.
Apa? Bagaimana cara pertama? Pembilang? Iya, pembilang dibagi penyebut. Kita lakukan pembagian di sini. Pembilangnya adalah 5, penyebutnya 2. 5 dibagi 2. Berapakah perkalian dengan 2 yang hasilnya tidak melebihi 5? 2 dikali 2. Benar. Berapa 2 dikali 2? 2 dikali 2 hasilnya 4. 5 dikurangi 4 hasilnya adalah 1. 1 tidak dapat habis dibagi oleh 2, maka pembagiannya berhenti di sini dan 1 ini disebut sebagai sisa pembagian. 2 sebagai hasil pembagian, sedangkan 1 sebagai sisa pembagian. Ingat, kita tulis 5/2 sama dengan 2 sebagai hasil bagi kita taruh di depan, 1 sebagai sisa pembagian kita taruh di tempat pembilang. Penyebutnya pasti 2. Maka hasilnya 2. Nih ya. Dari mana 2? Dari hasil baginya 2. 1, sisa pembagiannya 1. Dan penyebut ini berasal sama dari sini. Maka 5/2 sama dengan 2, 1/2. Ya, cara yang kedua. 5/2. Pembilang yang dapat habis dibagi 2 di bawah 5, tapi lebih kecil dari 5. Bilangan lebih kecil dari 5 yang dapat dibagi habis dengan 2 adalah 4. 4/2. 4 ditambah berapa supaya jadi 5? 4 ditambah 1 supaya jadi 5. Maka 4/2 ditambah 1/2 hasilnya adalah 5/2. Oke, sama dengan lagi 4/2 artinya 4 dibagi 2. Berapakah hasil dari 4 dibagi 2? 4 dibagi 2 hasilnya 2 ditambah 1/2. 1/2-nya kita tulis tetap 1/2 di sini. Ya. 2 ditambah 1/2 hasilnya adalah 2 1/2. Benar sekali. Wah, sudah hebat dan terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa kembali dan salam sehat selalu.